Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur saya panjatkan telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beramal saleh, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, terima kasih kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dapat meneladani akhlaknya yang mulia dalam setiap langkah kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia dan dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca Al-Quran selain mendatangkan syafaat di hari akhir, Al-Quran juga menjadi obat dari segala kegundahan hidup dan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membacanya. Tentunya, seseorang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan tidak sekedar membacanya akan mendapat keuntungan berlipat-lipat. Mereka yang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata diganjar pahala berlipat ganda. Sedangkan yang dimaksud dengan yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maksud terbata-bata yang sebenarnya itu adalah mereka dengan susah payah mempelajari Al-Quran dan penuh perjuangan dalam membacanya. Berikut ini adalah orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 kali pahala dari orang yang lancar. Pertama, pahala karena bacaannya. Kedua, karena kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran, tetapi bukan berarti pahalanya melebihi pahala orang yang ahli Al-Quran. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama selalu mengamalkan membaca Al-Quran, dan saya di sini memberikan motivasi kepada kalian semuanya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Betapa besar pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran, bahkan untuk setiap huruf yang dibaca, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap huruf dari Al-Quran akan diberikan 10 balasan kebaikan. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka 1 huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Artinya, siapa yang biasa membaca 1 huruf dari Al-Quran, walaupun cuma 1 huruf, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Setiap huruf yang dibaca memiliki pahala tersendiri. Ini menunjukkan betapa besar pahalanya yang bisa diperoleh dari orang yang membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan amalan lain yang juga sangat mulia. Mari saudara-saudaraku umat muslim, jangan melewatkan kesempatan ini dan menjadikan membaca Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas harian. Saudara-saudaraku, dengan membaca Al-Quran, menekankan pentingnya konsistensi dalam membaca Al-Quran tersebut, dan kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Konsistensi ini akan membawa kita pada keberkahan yang besar. Berikut ini adalah tips agar suka membaca Al-Quran.
Pertama, pahala membaca Al-Quran tidak hanya terbatas pada pembacaannya saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan menjadi lebih berkah, dan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita sebagai hambanya. Berikut ini tips praktis untuk memulai kebiasaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mulailah dengan membaca beberapa ayat setiap hari. Yang kedua, tetapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, misalnya setelah sholat asar, atau setelah sholat isya, atau sebelum tidur. Dengan demikian, kita akan lebih mudah konsisten. Lebih bagus juga apabila membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Saudara-saudaraku, sangat beruntung bagi seorang hamba yang menjadi ahli Al-Quran. Setiap langkahnya dalam menjalani hidup senantiasa berpijak pada tuntunan Al-Quran. Para ahli Al-Quran digolongkan pada 3 kategori. Yang pertama, yakni orang yang tergerak mencintai Al-Quran dan menjadikan aktivitas kesehariannya untuk berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, dia belum mengkaji, belum menghafal sepenuhnya, tapi dia senang membaca, maka dia punya wirid membaca Al-Quran. Meskipun hamba itu masih dalam tahapan belajar dan belum lancar dalam membaca Al-Quran, keutamaan orang yang mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kemuliaannya sehingga menjadi manusia yang terbaik. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya dalam setiap aktivitas yang dilakukan hambanya. Setiap ucapan dan perbuatannya senantiasa akan dijaga sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kategori kedua, yakni orang yang bertilawah, yaitu yang membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Sudah barang tentu, kategori ahli Al-Quran kedua ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tingkatan sebelumnya. Bukan saja membaca Al-Quran, namun orang tersebut senang dalam mengupas untuk memahami isi Al-Quran. Setiap ayat yang sudah dibaca dan pahami isinya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tingkah lakunya merupakan cerminan Al-Quran. Ahli Al-Quran kategori kedua ini mendapat keutamaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran saja. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat selagi seorang hamba tersebut menggali untuk memahami setiap ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menurunkan malaikat yang memberikan penjagaan bagi orang-orang yang bertilawah. Orang yang bertilawah akan ditanamkan ketenangan dalam hatinya dan mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kategori ahli Al-Quran,
yaitu para penghafal Al-Quran. Ada banyak keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penghafal Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kehidupan para penghafal Al-Quran di dunia. Saudara-saudaraku, berikut ini beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Yang kedelapan, hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk merenungkan setiap ayat yang dibaca. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama untuk memulai belajar membiasakan diri membaca Al-Quran. Maaf bagi yang belum bisa atau belum lancar, janganlah malu untuk mengerjakannya. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa orang yang membaca Al-Quran terbata-bata akan mendapatkan 2 kali pahala dari orang yang lancar. Saudara-saudaraku, niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah dan bersyukurlah atas apa yang kamu miliki saat ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepada hamba, itu adalah yang terbaik. Jika bukan untuk hari ini, hamba yakin pasti untuk masa yang akan datang. Syukron.